Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya lah kita bisa bertemu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Ihsan Enkom sebagai dosen pengampu mata kuliah IMK kali ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih dalam dan lebih detail terkait mata kuliah ini, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan tujuan dari mata kuliah ini. Tidak lain dan tidak bukan tentunya tujuan dari kita belajar IMK atau interaksi manusia dan komputer, yaitu supaya kita memiliki pemahaman tentang konsep IMK dalam menganalisa, merancang, mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengembangkan user interface yang berkualitas untuk sistem komputer yang interaktif yang merupakan komplement dari perancangan perangkat lunak. Itulah tujuannya. Selanjutnya, ini ada materi pokok mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 yang akan kita bahas step by step di kesempatan setiap pertemuannya. Oke, dan ini sangat penting harus saya sampaikan di awal terkait dengan rencana pembelajaran. Ada 3 poin. Poin pertama, pertemuan 1 sampai 7 dilanjutkan dengan pertemuan 9 sampai 13. Ini akan saya sampaikan dengan metode discovery learning, contextual interaction, project based learning, self-directed learning, problem-based learning, and case study, dan setiap pertemuan kita akan adakan discussion and exercise. Dan pertemuan 8 itu ada UTS, pertemuan 16 UAS, pertemuan 14 dan 15 akan ada sesi presentasi project yang akan ditampilkan oleh setiap kelompok tentunya. Dan poin ketiga, ini penting sekali buat kalian. Karena kenapa? Karena seringkali ya, terkait dengan perkuliahan ini penting sekali karena menjadi poin penilaian juga terkait dengan presensi. Untuk presensi kehadiran, materi pembelajaran dan video pembelajaran kalian bisa akses di ada dua pilihan. Ada melalui lms.elearning.bsi.so.id, ada juga bisa melalui download aplikasi My UBSI Student di Google Play Store. Kalau jalur atau via LMS, ini merupakan tampilan utama dari e-learning MyBase Universitas Bina Sarana Informatika. Tinggal nanti langsung akses saja. Nah, terkait dengan bobot penilaian, tentu ini sangat sering sekali ditanyakan oleh mahasiswa terkait dengan bobot penilaian. Di mata kuliah ini ada 4 kategori untuk penilaian yang nantinya menjadi nilai akhir kalian. Ada kehadiran 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS itu bobotnya 30%. Jadi jangan sampai tidak mengikuti UTS atau UAS karena nilainya sangat besar sekali. Ini merupakan referensi yang bisa kalian pelajari. Ada referensi utama dan referensi pendukung. Langsung saja ya, kita masuk di materi inti kita pada kesempatan kali ini, yaitu materi pertemuan 1 berkaitan dengan pengenalan interaksi manusia dan komputer. Saya sudah siapkan di sini, ada 5 bahasan yang akan kita bahas bersama, yang akan kita pelajari bersama tentunya. Mulai dari definisi IMK, bidang studi, piranti bantu pengembang sistem, pengelompokan piranti bantu, dan strategi pengembangan interface atau antarmuka. Kita bahas satu persatu, mulai dari definisi IMK dan bidang ilmunya sendiri. Karena tak kenal maka kenalan, untuk itu kita harus tahu dulu nih definisi terkait apa itu bidang ilmu IMK. Nah, bidang ilmu ini berkaitan dengan desain
implementasi dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif. Sedangkan IMK-nya sendiri itu merupakan suatu aksi yang terjadi antara manusia dengan alat yang digunakan untuk mengolah data. Dalam hal ini kaitannya dengan komputer tentunya, yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Itulah definisi dari IMK. Ini bisa teman-teman semua atau kalian gali lebih dalam terkait definisi IMK sendiri. Kita langsung lanjut di faktor IMK. Dalam pembuatan IMK ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Ada manusia, komputer, dan fungsi. Menariknya di sini fungsi itu merupakan pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi. Nah, ya maksudnya hasil ini dianalogikan sebagai sebuah hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Jadi ada manusia, kemudian komputer dan fungsi sebagai faktor pembuatan IMK. Selanjutnya ini merupakan user interface antarmuka berkaitan dengan media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Dan inilah merupakan gambaran dari IMK itu sendiri. Selanjutnya, kita bisa lihat ada 4 kategori di sini berkaitan dengan IMK. Bisa kita lihat mulai dari kondisi saat ini, komputer sudah jauh lebih murah. Itu betul sekali ya. Kemudian digunakan untuk hampir semua sisi kehidupan, tentu karena semua sektor kehidupan sekarang sudah menggunakan komputer dalam kegiatannya sehari-hari. Kemudian manusia mempunyai pengetahuan yang cukup luas, tentunya pengetahuan ini digunakan untuk lebih jauh mengembangkan terkait dengan nantinya interaksi manusia dan komputernya itu sendiri. Kemudian perubahan teknologi, kita lihat nih perkembangan teknologi mikroelektronik dalam bentuk caving silicon, atau IC. Kemudian komputer sudah tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis atau industri. Karena ya betul sekali, karena memang semua sektor kehidupan dan sektor jenis pekerjaan apapun itu sekarang semuanya sudah menggunakan yang namanya komputer. Jadi tidak bisa dilepaskan lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian dipengaruhi juga dengan kebutuhan perancangan yang berbeda. Maksudnya komputer sendiri perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara spesifik. Dan yang terakhir, kategori yang terakhir itu adalah terkaitan dengan istilah IMK atau HCI, Human Computer Interaction. Human Computer Interaction sendiri ini muncul pertengahan tahun 1980. Mempunyai fokus yang luas berkaitan dengan IMK ini. Ilmu perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif. Jadi nama lain dari IMK itu adalah HCI, Human Computer Interaction. Nah, ini merupakan tampilan interaksi manusia dengan komputer. Nah, sebuah program aplikasi terdiri dari 2 bagian. Yang suka kita akses, di sini user biasanya mengakses tampilan bagian antarmukanya. Seperti kita lihat di tampilan atau video kali ini ada halaman login. Nah, login ya. Ini halaman ini merupakan bagian antarmukanya. Sedangkan untuk menampilkan tampilan seperti bagian antarmuka ini, ada sisi yang kedua, yaitu bagian aplikasi, yaitu dalam perancangan membuat tampilan antarmukanya. Nah, ini kumpulan dari source code yang menghasilkan antarmuka atau interface. Jadi, sebuah program aplikasi terdiri dari 2 bagian, ada bagian antarmuka, juga ada bagian aplikasinya. Next. Nah, selanjutnya tadi kita lihat kalau di sini kan ini grafis ya tampilan antarmukanya. Tapi kita pun harus mengetahui bahwa media antarmuka atau interface manusia dan komputer itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada media GUI atau Graphical User Interface. Ini bentuknya grafis. Bisa kita lihat contohnya seperti tampilan
GUI sistem Windows, GUI dengan program Android, GUI dengan program Python. Tapi ada bagian media interface yang kedua, yaitu media tekstual. Bedanya kalau tadi GUI grafis, kalau media tekstual ini hanya berisi teks, dan memang dari segi interface tekstual kalah dibandingkan dengan GUI, karena tekstual hanya berisi teks saja, dan memang dari sisi interface terlihat kurang menarik. Selanjutnya, nah ini penting sekali yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan bidang studi untuk membuat media interaksi manusia dan komputer yang lebih baik. Maka kita sebagai contohnya, ibaratkan saya atau kalian sebagai mahasiswa yang sedang belajar di mata kuliah ini juga harus mempelajari dan memahami bidang ilmu lain. Nah, salah satunya kurang lebih di sini ada 7 bidang ilmu ya. Pertama berkaitan dengan ilmu komputer dan teknik. Ini biasanya berkaitannya dengan perangkat keras. Nah, di mana digunakan untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Sedangkan disiplin ilmu yang kedua atau bidang studi yang kedua yang harus kita pelajari adalah ilmu psikologi terkait dengan sifat dan kebiasaan. Nah, maksudnya supaya kita sebagai user dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Jadi IMK akan interaksi manusia komputer akan terjalin baik ketika manusia dan komputer dapat bekerja sama. Selanjutnya ada desain grafis dan tipografi. Ini berkaitan dengan sarana dialog. Nah, sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Selanjutnya yang keempat, bidang studi ergonomi berkaitan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Yang kelima berkaitan dengan antropologi, cara kerja berkelompok. Maksudnya di sini cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam membangun media interaksi manusia dan komputer. Yang keenam ada linguistik. Ini berkaitan dengan sarana komunikasi. Kenapa penting sekali sarana komunikasi? Karena nantinya itu bisa dijadikan tolak ukur untuk mengarahkan pengguna ketika dia berinteraksi dengan komputer. Yang terakhir adalah sosiologi, berkaitan dengan struktur sosial. Nah, dampak dari kita belajar bidang studi sosiologi ini nantinya kaitannya dengan IMK, dampak komputerisasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan itu bisa teratasi nantinya. Itulah ketujuh bidang studi yang memang harus kita pelajari juga dalam menunjang atau membuat ataupun membangun media interaksi manusia dan komputer. Next, yang ketiga, materi bahasan yang ketiga di sini berkaitan dengan alat bantu pengembang sistem. Jadi maksudnya di sini Piranti itu adalah alat ya, alat bantu pengembang sistem. Untuk mempercepat proses perancangan pengembangan interface diperlukan pengembangan sistem pemrograman. Pemrograman itu ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis teks, ada yang berbasis web, ada yang berbasis Android. Untuk yang berbasis desktop biasanya ini pemrograman visual seperti Visual Basic, Fox Pro, Delphi, Visual C++, dan yang lainnya. Kalau yang berkaitan dengan berbasis teks itu biasanya ada C++, Python. Yang berbasis web itu biasanya ada sekarang seringkali digunakan framework ya untuk berbasis web ini. Ada framework Kdmeter, Laravel, dan yang lainnya. Kalau yang berkaitan dengan berbasis Android, ini juga banyak ditemukan, mulai dari yang B4, Android Studio, dan yang lainnya dalam membantu pengembangan sistem seperti pemrograman. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya tentu antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selain itu, program interface-nya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Kita bayangkan
bagaimana begitu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari alat bantu pengembang sistem ini. Next, yang keempat nih, bahasan yang keempat terkait dengan pengelompokan alat bantu. Nah, berdasarkan fungsinya, alat bantu terbagi menjadi dua, ada alat bantu aplikasi dan ada alat bantu sistem. Kalau berkaitan dengan alat bantu aplikasi, di sini misalnya membuat dokumen, manipulasi foto, dan membuat laporan. Kalau berkaitan dengan alat bantu sistem, ini digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan hardware masukan atau keluaran input atau output. Terakhir di sini, materi terakhir di pertemuan kita kali ini berkaitan dengan strategi pengembangan antarmuka atau interface. Ini merupakan strategi, ada 4 strategi dalam kita melakukan pengembangan interface. Nah, yang harus kita perhatikan, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai komputer. Nah, strategi yang pertama berkaitan dengan pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai komputer. Jadi kita harus paham betul terkait dengan mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Strategi yang kedua, informasi tentang ragam dialog, struktur, isi, tekstual, dan grafis, tanggapan waktu, kecepatan, tampilan. Ini biasanya digunakan dalam perancangan untuk interface-nya nantinya. Kemudian yang ketiga, penggunaan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Ini sudah masuk ke perancangan ya. Kemudian yang keempat strateginya yaitu teknik evaluasi, karena penting sekali setiap apapun itu pasti yang namanya evaluasi itu sangat dibutuhkan sekali dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, baik tanya jawab ataupun kuesioner. Itulah yang menjadi strategi pengembangan interface. Oke, next. Nah, alhamdulillah ya, materi kita kali ini alhamdulillah sudah selesai, mulai dari definisi sampai tadi yang terakhir apa? Strategi pengembangan antarmuka atau interface. Kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, buat kalian yang memang sudah punya pertanyaan atau sudah ingin bertanya, tidak sabar dari tadi saya menyampaikan ingin bertanya, boleh langsung saja dikomunikasikan terkait pertanyaan apa yang ingin disampaikan, bisa melalui LMS ataupun WhatsApp grup sebagai media diskusi interaktif kita di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, kalau untuk diskusi itu medianya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan exercise. Kurang lebih saya sudah menyiapkan soal latihan berkaitan dengan materi pertemuan kita kali ini yang harus dikerjakan oleh kalian tentunya ya di mata kuliah ini, khususnya untuk materi pertemuan 1. Nah, ini bisa diakses untuk diskusi, bisa ditanyakan atau bisa kita berdiskusi di LMS, dan untuk exercise tentu sudah ada di LMS My Base atau di LMS-nya kampus BSI yang beralamat e-learning. Alamat URL-nya e-learning.bsi.so.id, atau bisa juga seperti yang tadi dikatakan di awal, bisa ada alternatif kedua menggunakan aplikasi My BSI Student yang bisa di-download di Google Play Store. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan diskusi interaktif kita di forum diskusi yang sudah kita sepakati bersama. Kurang lebihnya video pembelajaran ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar berkaitan dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Akhir kata, saya Nurul Ihsan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini pamit undur diri. Sampai bertemu, sampai berjumpa di pertemuan yang kedua di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.